Hai, nama saya Indra Kusuma. Kembali lagi pada channel Manajemen Desain Komunikasi Visual ITERA. Setelah sebelumnya kita mengenal lebih lanjut tentang dasar-dasar manajemen, di video kali ini kita bakal lebih mengenal tentang sektor operasional industri kreatif. Untuk sektor industri kreatif yang ada di Lampung, yang pertama ada Lock Insight. Lock Insight ini adalah studio desain. Lalu ada Inspire Project. Inspire Project ini dia sebagai production house. Lalu ada VD Arts. VD Arts adalah sebuah agensi iklan. Lalu Ventura Studios. Ventura Studios adalah studio animasi. Sky Photography. Sky Photography adalah studio foto. Lalu ada Godot Printing di bagian percetakan. Ari Kurniawan sebagai freelancer dan Sewa Kameraku sebagai rentaler. Untuk lokal regional Sumatera, yang pertama ada The Design, studio desain dari Sumatera Utara. Lalu ada Z-Motion, studio animasi dari Sumatera Utara. Lalu ada Studio 21, studio komik dari Sumatera Utara. Lalu ada Zainara Gallery, studio foto Sumatera Utara. Ada Niche Advertising, agensi iklan berasal dari Sumatera Utara. Lalu ada Opik Pictures, production house dari Medan. Lalu ada Muhammad Sufyan, freelancer dari Sumatera Selatan. Lalu ada Gi Art Studio, studio ilustrasi berasal dari Sumatera Selatan. Lalu ada Canadian Camp sebagai seller dari Medan. Untuk nasional sendiri, ada Pixia Studio, studio desain yang berasal dari Solo. Lalu ada Aitindo, agensi asal Jakarta. Lalu ada studio fotografi yaitu King Photo yang berasal dari Jakarta. Dan Studio Antelope Production House yang berasal dari Jakarta. Lalu ada Pondok Lensa sebagai rental yang berasal dari Jakarta. Lalu ada Plaza Kamera sebagai seller yang berasal dari Jakarta. The Mata Merah freelancer dari Jakarta. Lalu ada Zeta Mind, studio komik yang berasal dari Batam. Studio 25 adalah studio animasi yang berasal dari Medan. Lalu ada Tomodachi, studio ilustrasi yang berasal dari Jakarta. Lalu untuk multinasional sendiri, yang pertama ada Pixar, yaitu studio animasi yang berasal dari Amerika. Ada Landor, agensi yang berasal dari Amerika. Lalu ada Kobe Digital, yang mana Kobe Digital ini adalah agensi yang berasal dari London. Lalu ada DreamWorks, studio ilustrasi yang berasal dari Amerika. Lalu Ari Rental, tempat penyewaan alat yang berada di Amerika. Lalu ada DC Comics, studio komik yang berasal dari Amerika. Lalu Defrost sebagai freelancer yang ada di Amerika. Lalu ada Universal Studios sebagai production house yang berada di Amerika. Sevla Digital Printing yang bekerja di bagian percetakan yang berasal dari Amerika. Lalu ada The Big Six, yaitu studio foto yang berasal dari Amerika. Yang pertama, Studio Ghibli, studio animasi yang berasal dari Jepang. Untuk websitenya sendiri adalah www.studioghibli.com.au. Untuk pendirinya sendiri ada Hayao, Isao, Toshio Suzuki, dan Yasuyoshi Tokuma. Lalu untuk struktur organisasi ada CEO, Executive Producer, konsep art, layout, modeling, dubber, dan lain-lain yang kalian bisa lihat di layar ini. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama adalah pembuatan naskah, lalu pembuatan storyboard, lalu pembuatan karakter animasi atau environment, lalu ada pembuatan animasi, lalu rendering, lalu ada dubbing, lalu ada finishing dan membuat visual effect. Selanjutnya adalah production house. Production house ini kita mengambil contoh Studio Antelope. Studio Antelope ini didirikan oleh sutradara Jason Iskandar dan seorang produser bernama Fiorence Giovanni. Untuk struktur organisasinya sendiri ada komisaris, lalu CEO, creative planner, lalu ada art director, desain grafis, ada ilustrator, ada copywriter, lalu ada account eksekutif. Lalu ada HRD juga. Lalu selanjutnya adalah alamat. Untuk alamat, Studio Antelope sendiri berlokasi di Jalan Pangkalan Asem nomor 17 di Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Lalu Studio Antelope telah memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan video atau audio visual berupa iklan layanan masyarakat, film,
serta branding yang berurusan dengan videografi. Adapun produk yang telah mereka hasilkan contohnya adalah sebuah film berjudul Akhirat, A Love Story. Lalu iklan-iklan yang seperti pernah kita lihat di TV. Untuk alur kerjanya sendiri biasanya Studio Antelope menggunakan media sosial sebagai ajang promosi, memperkenalkan produksi mereka, di mana nantinya dari memperkenalkan produksi tersebut mendatangkan investor atau penggalangan dana untuk sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Jika ada investor yang tertarik, akan dapat memberikan uang kepada Studio Antelope untuk uang tersebut dipakai untuk produksi tersebut. Untuk promosinya sendiri telah saya sampaikan tadi, biasanya Studio Antelope mempromosikan melalui media sosial antara lain Instagram, YouTube, maupun Twitter. Di Instagram sendiri, mereka tidak hanya memperkenalkan produk mereka, tetapi memberikan wawasan-wawasan baru atau perkenalan baru tentang film atau videografi atau tentang kamera sekalipun. Yang terakhir adalah Rental Creative Product Community, yang mana di sini saya mengambil contoh sewa kameraku, yang mana pemilik dari sewa kameraku adalah Wiyoga Antama. Untuk struktur organisasinya sendiri ada komisaris, CEO, creative director, desainer grafis, ada ilustrator, copywriter, akun eksekutif, lalu personalia atau HRD. Untuk alur kerja, biasanya untuk penyewaan di sewa kameraku dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu mengambil barangnya secara langsung di lokasi offline-nya, atau yang kedua adalah sistem booking, yang mana untuk booking sendiri melalui WhatsApp yang tertera pada laman Instagram pada sewa kameraku. Untuk booking biasanya memerlukan DP sebesar 50%. Lalu yang terakhir ada promosi dari sewa kameraku biasanya melalui media sosial seperti Instagram, di mana di Instagram adalah sebagai kekuatan utama sewa kameraku untuk melakukan promosi. Agar pelanggan tidak kabur dari Instagram sewa kameraku, biasanya mereka memberikan info-info menarik tentang kamera atau tentang jepretan-jepretan yang ada di Lampung. Jadi masyarakat tidak hanya melihat produk yang mereka tawarkan, tetapi tetap mendapat ilmu dari memfollow Instagram sewa kameraku. Lalu selanjutnya adalah printing. Untuk printing sendiri kita mengambil contoh Bintang Sempurna Printing yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk struktur organisasinya ada direktur utama, bagian keuangan dan administrasi, lalu ada bagian produksi, bagian pemasaran, bagian pracetak, bagian cetak, bagian finishing. Lalu untuk produk jasa printing, Bintang Sempurna Printing ini mempunyai print on demand, ada offset, ada apparel, merchandise, jasa jilid, sign dan display seperti poster, X-banner, baliho, dan lain-lain. Untuk alur kerjanya adalah biasanya para pelanggan datang langsung ke lokasi produksi, lalu pihak printing menerima pesanan dari catatan berdasarkan waktu dan jenis produk. Berdasarkan informasi dari konsumen, lalu dilakukan penempatan di mesin cetak, pemilihan bahan baku dan material sesuai permintaan konsumen, lalu lanjut ke proses produksi. Sebelum mencetak jumlah yang diinginkan, maka akan dibuat digital printing untuk melihat kualitas cetaknya. Apabila saat itu printing dapat dilanjutkan, maka akan dilanjutkan proses printing.
Setelah selesai masuk ke finishing, seperti pemotongan bagian yang tidak perlu dan proses penjilatan sesuai permintaan. Apabila sudah selesai, maka akan segera masuk ke proses packaging dan produk siap diantarkan ke pelanggan. Untuk promosinya sendiri, business to business, ada business to government, ada sosial media yang berupa Instagram dan Facebook, ada website, ada sales marketing, lalu ada brosur.